Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yerison Tolaka, kelas D. Di sini saya akan membahas tentang 3 tokoh sosiologi. Yang pertama Auguste Comte, yang kedua Max Weber, yang ketiga Herbert Spencer. Baik, yang pertama-tama saya membahas tentang Auguste Comte. Auguste Comte biasanya disebut sebagai bapak sosiologi yang lahir pada tahun 1789 di Montpellier, Prancis. Dia belajar pada École Polytechnique di Prancis yang memusatkan perhatian pada matematika dan ilmu pengetahuan alam. Penyelesaian pendidikan formalnya tersebut, Comte dikeluarkan dari sekolah oleh karena ikut serta melawan pola administratif di sekolah tersebut. Dia kemudian menjadi sekretaris dari Henri Comte de Saint-Simon yang menjadi pemimpin politik yang sangat berpengaruh. Pengaruh dari Saint-Simon terhadap Comte sangat besar. Persahabatan antara kedua orang tersebut berakhir setelah Saint-Simon menuduh Comte mengadakan lagistrim, hal yang selalu disangka Comte. Dari tahun 1836 sampai dengan tahun 1846, dia menjadi penguji pada École Polytechnique. Setelah berhenti dari kedudukannya itu, dia hidup dalam kemiskinan dan hanya dapat sumbangan dari kawan-kawan sampai dia meninggal pada tahun 1857. Hasil karyanya adalah positif psikologi pada tahun 1830 sampai 1842 dan positif politik pada tahun 1851 sampai 1854. Dari hasil karyanya ternyata bahwa Comte menguasai ensiklopedia. Semakin tua usianya, semakin putus hubungannya dengan kalangan politik di kota Paris. Dan bahkan dia sangat disayangkan, sikapnya semakin eksentrik dan menunjukkan tanda-tanda kesombongan. Dia pernah mengirimkan buku positif filosofi kepada Tsar Alexander dari Rusia dengan catatan bahwa setelah membaca buku tersebut, hendaknya Tsar Alexander mengadakan perubahan masyarakat sesuai dengan apa yang diuraikan di dalam buku tersebut. Dia berharap agar buah pikirannya akan menyebabkan timbulnya suatu masyarakat agama ilmiah di Prancis, di mana dia berfungsi sebagai salah seorang pemimpinnya. Setelah usianya bertambah, Comte menyimpang dari ajaran-ajarannya semula mengenai ilmu masyarakat. Dia beralih pada usul-usul mengadakan agama baru yang akan merubah struktur masyarakat. Kesan yang diperoleh dari riwayat hidupnya adalah bahwa dia semakin eksentrik, semakin sombong dan mengalami kepahitan di dalam hidupnya yang penuh kekecewaan dan kemiskinan. Yang kedua, saya akan membahas tentang Max Weber. Max Weber berasal dari keluarga yang kaya. Dia dilahirkan di Berlin pada tahun 1864 dan memasuki Fakultas Hukum dan Ekonomi di University Heidelberg pada tahun 1894 dan 1896. Dia diangkat menjadi pengajar ilmu ekonomi pada Universitas Freiburg dan Heidelberg
Setelah itu dia mengalami sakit yang agak berat, sehingga dia sama sekali tidak aktif akan tetapi pada tahun 1918 dia mengajar kembali dan pada akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 1920 ketika dia sedang mengalami puncak karirnya sebagai intelektual. Menurut Andriesky, maka sumbangan terbesar dari Weber bagi perkembangan metodologi ilmu-ilmu sosial adalah Stanisław Andrzejewicz 241. Weber dikenal dengan keahliannya untuk menyusun generalisasi induktif. Dia membandingkan struktur sosial dan fungsi-fungsinya dan mengidentifikasikan ciri-ciri tertentu yang menyangkut konteks strukturnya. Kalau ditinjau secara lebih mendalam lagi, maka kebanyakan hasil karya Weber berpusat pada kondisi-kondisi yang memungkinkan perkembangan kapitalisme. Kiranya adalah tempat untuk menganggap Weber sebagai salah seorang pemuka sosial modern karena keberhasilannya untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan yang mandiri. Dia sangat tertarik pada dunia keilmuan maupun dunia politik dan berusaha untuk mencapai kedudukan sebagai pemimpin di bidang politik. Buku-buku yang pernah ditulis dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris antara lain yang pertama Etika Protestan dan Roh Kapitalisme. Yang kedua B. Agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme. Yang C. Agama India, Sosiologi Hindia dan Buddha. D. Yudaisme kuno. E. Teori organisasi sosial dan ekonomi. F. Metodologi ilmu-ilmu sosial. Untuk pertama kalinya karya Weber diterjemahkan dalam bahasa Rusia pada tahun 1904. Bukunya berjudul dalam bahasa Jerman. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada tahun 1923. Pengaruh ajaran-ajaran tersebut terutama di Italia, Spanyol maupun Jepang. Dari riwayat hidup pemuka sosiologi bagaimana di ketengahan secara singkat di atas dapat diidentifikasikan latar belakang dari ajaran-ajaran mereka. Manusia berbentuk oleh unsur pribadi yang berasal dari dirinya maupun oleh lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Yang ketiga, saya akan membahas tentang Herbert Spencer. Herbert Spencer yang lahir pada tahun 1820 di Derbyshire, Inggris, mengalami pendidikan di rumah dan di beberapa sekolah kecil. Mula-mula dia bekerja sebagai insinyur, kemudian beralih menjadi wartawan. Kemudian ia memutuskan untuk menulis saja yang hasil-hasilnya akan dapat menunjang kehidupannya. Selama hidupnya ia belajar sendiri tanpa bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada. Karena karya tulis ilmiah yang terkenal adalah antara lain yang pertama Social Static pada tahun 1950, yang kedua First Principles
pada tahun 1952. Yang ketiga, prinsip of biologi pada tahun 1864 sampai 1867. Prinsip yang keempat, prinsip of psikologi pada tahun 1870 sampai 1872. Yang kelima, prinsip of sosiologi pada tahun 1876 sampai 1896. Yang keenam, prinsip of etik pada tahun 1879 sampai 1893. Yang ketujuh, The Study of Sociology pada tahun 1973. Pengaruh ajaran-ajaran Spencer sangat besar terhadap sosiologi di Amerika Serikat maupun pemikiran sosiologi di sana. Keluarganya berasal dari strata menengah menurut Langerman pada keluarga Patrick Langerman 1974. Spencer mempunyai hasrat dan keinginan yang sangat besar untuk menambah pengetahuan hal mana telah ada sejak masa kecilnya. Dia di samping keinginan yang besar untuk mengumpulkan informasi, maka dia pun membuat sistematika atau klasifikasi terhadap data tersebut. Sikap yang individualistis menentang pemenang kekuasaan, keinginan pengumpulan pengetahuan sebanyak-banyaknya, dan memahami keseluruhan merupakan faktor yang menimbulkan keinginan yang besar pada sosiologi di Amerika Serikat untuk mempelajari ajaran-ajaran Spencer tersebut. Spencer meninggal pada tahun 1903. Baik, terima kasih.